Iya, sekarang modul praktikum JavaScript bagian 2. Nah, nama file yang kita mulai dengan sesi 1. Modul 6 sesi 1. Menghitung volume spare. Ini enggak saya terjemahkan, saya enggak ngerti ini apa yang maksud spare ini. Apakah bola apa-apa, ini enggak ngerti saya. Jadi kita menggunakan script Java di baris 8, tulis script. Kemudian ada fungsi start, isinya ini, mulainya baris 10, akhirnya baris 3. Anda perhatikan ini. Variabel yang kita gunakan ada nama variabel button atau buton, button. JavaScript tidak sensitif ya, jadi huruf besar dengan huruf kecil berbeda. Contohnya begini, nama variabel button untuk menyimpan yang diambil dari dokumen menggunakan get element by ID, ya. Nah, calculate button, ID-nya calculate button. Nah, calculate button ini harus sama yang kita tulis di HTML-nya. Ini kan body nih. Body berarti dia ada di HTML, bukan ada di script. Nah, ini tulisan calculate button B-nya besar, itu harus sama dengan ini. Jadi, apa yang kita ketik di body nanti, ini, ya, input ID, calculate button, tipenya button, itu akan diambil. Karena kita get element by ID. Simpan di sini, di button, satu variabel di script, variabel lokal, fungsi start, dokumen dari HTML. Nah, kemudian button add element listener. Nah, klik display volume false. Ini artinya apa? Kalau button ini kita klik, ya, add element listener, ini satu perintah dari JavaScript atau Windows, ya. Kita klik, display volume dipanggil. Nah, display volume ini fungsi lagi. Jadi kalau kita klik, dia ke sini, ke display volume, ya. Kalau false, jadi bukan diklik kan, dia nggak ada action. Jadi sekali kita klik, baru ke sini. Nah, kita lihat display volume. Display volume ada lagi variabel lokal, input field, F-nya besar, berbeda ya. Input field ini, ya. Radius field, jadi dokumen element by ID. Di dokumennya kita ambil. Nah, radius field, variabel nama field di sini harus sama dengan yang, nah ini di body. Kita mengatakan ID-nya radius field dengan F besar. Tipenya number, jadi kalau kita ketik angka, diterima di sini. Ya, diterima di situ, ini di HTML-nya. Karena ini body, berupa form, isian, ini HTML. Masuk ke script. Sini. Nah, di script diterima lagi dengan nama variabel yang baru ini. Nah, setelah itu baru di parse float. Ini fungsi dari untuk kita menerima bilangan bukan bulat ya, jadi pecahan. Value kita simpan di radius. Oke, kita simpan di radius pada variabel lokal
function display volume. Oke. Kemudian result kita ambil lagi dari dokumen ini. Ya. Get element by result. Anda perhatikan lagi. Ya, result ini ada di dokumennya. Ya. Mana dia? Result. Waduh, di mana nih? Sebentar. Nah, ini. Ya. Ini body, masih tetap body. Ini form yang tadi. Ini masih di body, tapi bukan di dalam form. P, ID result. Ini nama ini harus sama dengan di sini. Nah, kita masukkan ke dalam variabel lokal result. Nah, baru result inner HTML ditampilkan. Volume spread adalah spare volume. Spare volume ini fungsi untuk ngitung. Oke. Result inner HTML berarti di sini. Jadi kita berupa paragraf, ID-nya result ditampilkan di sini. Kita nampilkannya di sini, ngambil variabel result. Variabel resultnya ya. Result inner HTML, baru ini tulisannya. Volume spare adalah plus fungsi spare volume radius. Oke. Nah, waktu kita jalankan ini display volumenya, ini tertulis apa adanya karena ada tanda petik. Di plus yang keluar apa nih? Nah, yang hasil dari fungsi spare volume. Nah, spare volumenya return 4/3 kali ini metode untuk pi. Ya, metode matematik untuk pi dikalikan metode matematik ini nih kalau nggak pangkat ya, kalau nggak salah ya, pangkat 3 apa pangkat 2 nih lupa saya ini. Jadi kalau kita mau menggunakan fungsi matematik itu mat titik kelasnya apa, mat dulu objeknya baru kelasnya atau ya kelasnya. Radius di sini Anda perhatikan yang kita terima di sini. Mana dia radius tadi? Mana dia? Nah ini, ya, yang kita terima, kita parse, ya, parse float, karena bisa bilangan pecahan. Ada yang kemarin kita kenal parse int, berarti parse integer. Disimpan di dalam satu variabel lagi radius. Nah, dipakai di sini 3. Ini berarti 3 desimal. Ya, akhir. Nah, setelah itu ini kalau Anda lihat window add element listener. Jadi ada fungsi di halaman di baris 23, fungsi ngitung volumenya, diakhiri 26. Kemudian ada fungsi lagi, fungsi displaynya, penampilannya di baris 15 sampai baris 21. Ada fungsi lagi start baris 10, baris 9 fungsi start diakhiri 13, mulainya 10. Jadi nama fungsi, Anda perhati nggak ada variabel yang mesti diinput. Jadi dia berupa kosong saja, ya. Kalau ini sama kosong juga, tetapi kalau yang ini ada yang harus diinput, jadi radiusnya kita taruh di sini. Jadi kalau kita ngetik 5 di sini, ya, mana dia tadi? Ini kita ngetik 5, radius fill ini kita masuk ke sini, kemudian kita ubah dari string menjadi bilangan pecahan, masuk ke sini. Maka radiusnya misalnya 5,6 dipanggil di sini. Function baru dihitung. Ditampilkan ini. Result inner HTML langsung. Ya. Oke.
Nah, window add element listener. Jadi ini fungsi window nih ya. Window load start fall. Jadi kalau kita klik tadi button, dia ambil langsung ke fungsi start. Jadi fungsinya pertama kali dipanggil ini. Langsung minta apa yang kita ketik ya. Oke. Sampai di situ ya mungkin ya. Setelah itu tutup scriptnya, tutup headnya, body seperti biasa tadi ya. Kalau dokumen ada di sini, ya innernya ini. Anda perhatikan di body ya. Ini form, ini paragraf. Oke. Nah kalau kita jalankan, akan tampil jari-jari. Kita ketik angka 7, hitung, maka akan tampil ini hitungannya. Ya, hitungan ini hasil dari 4/3 kali pi kali pi pangkat 3 ya. Paunya apa Pak saya? Radius ini 3. Ya. Lupa saya ini pangkat kalau nggak salah ya. Pau. Ada dia nanya atau di teorinya. Tinggal dicari aja itu ya. Oke. Nah dengan demikian hitungannya dapat segini. Mungkin sampai di situ ada pertanyaan. Kita lanjutkan lagi ya. Sesi yang kedua untuk modul yang ke-6. Modul praktikum JavaScript bagian 2. Oke. Nah, sekarang kita menghitung kubus. Ya. Script. Masuk script Java. Ada variabel global. Karena dia tidak di dalam fungsi. Ini disebut variabel global. Kita kasih nama X. Nah, kemudian ada fungsi. Fungsi kita kasih nama fungsi output. Tidak ada parameter yang diminta, maka kurung buka, kurung tutup. Oke. Nah, fungsi ini hanya menghitung menggunakan pengambilan penghitungan menggunakan for. Untuk X sama dengan 1 sampai X lebih kecil sama dengan 10, X-nya dinaikin satu-satu. X sama dengan X plus 1. Ini masuk X plus di JavaScript. Dokumen readline. Nah, ini paragraf HTML plus tanda petik, kurung lancip, mulai kubusnya ya. X. Jadi untuk X-nya nanti 1 ini tertulis kub 1 gitu ya. Nah, bukan tertulis nilainya 1. Fungsi kub. Fungsi kubnya ini dipanggil di sini. Ini fungsi. Nilainya parameternya X. Ya. Kalau X-nya 1 ya ini 1. Di sini kita buat dia fungsi kubus tadi Y. Jadi angka 1 dari X taruh ke Y. Nah, Y-nya dihitung. Y kali Y kali Y. Jadi 1 kali 1 kali 1. Maka volume kubus adalah 1. Ya. Nah, Anda perhatikan ini ditutup berarti langsung nampil, langsung ambil gitu ya. Jadi waktu kita mau tampil itu langsung dihitung gitu. Ya. Hasilnya langsung ditampilkan. Nilainya 1 sampai 10. Nah, di sini langsung window load. Jadi kalau kita jalankan program ini, nah, dia akan ngitung dari 1 sampai 10 untuk kubus. Ya. Oke. Tulisannya begini, kubus 1 ya. Berapa gitu ya. Oke, kita lihat tampilannya nih. Jadi kalau kita jalankan langsung 1 kali 1 kali 1. Terus 2 X-nya. 2 kali 2 kali 2. 8. 3. 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27 dan seterusnya sampai 10. 10 kali 10 100 kali 10
1000. Ya. Jadi sekali kita jalankan, karena tidak ada tombol kayak yang tadi, berarti dia langsung jalan. Ya. Jadi ini ada variable global X, kemudian ada function atau fungsi output, ada fungsi kubusnya, cube. Langsung dipanggil di sini. Ya, fungsi memanggil fungsi. Ini nggak boleh sama. Jadi ini X kita terima dari angka for ini, dilempar ke fungsi ke Y. Y-nya yang dikalikan. Mungkin itu ya. Bisa mengikuti nggak nih? Sekarang perhitungan faktorial menggunakan fungsi perulangan rekursif ya. Nah, modulnya masih tetap 6, sesi 3, modul praktikum JavaScript bagian 2. Oke. HTML, head, titelnya ini style. Nah, berarti kita menggunakan CSS ini ya, ada pengaturan CSS. P, marginnya 0, style. Jadi cuma untuk paragraf kita atur marginnya 0. Oke, nah sekarang script. Anda perhatikan lagi. Mulai script berarti ada var output. Nama variabel output ini variabel global karena tidak ada, bukan di dalam fungsi. Ya, simpan keluarannya. Kemudian faktorialnya yang mau kita hitung dari 0 sampai 10. Function hitung faktorial. Ini nama fungsi. Nama fungsi tidak ada parameter yang harus dimasuk atau di passing atau diberikan. Di kurung buka, kurung tutup. Fungsinya kira-kira demikian. Menggunakan for untuk I dari 0 sampai I lebih kecil sama dengan 10 ditambah I sama dengan I plus 1. Nulisnya di script plus I. Ya. Ini ada penjelasan pre atau post ya. Ini kalau nggak salah pre ya. Pre-increment. Nah, Anda perhatikan nih, output plus sama dengan. Jadi output sama dengan output plus ini ya. Jadi ini dijumlahkan, bukan dijumlahkan, ditambah terus begitu ya. Jumlahkan dengan tambah ya sama aja ya dengan tambah terus ya. Oke, paragraf P jadi dengan menggunakan paragraf dengan cascade style sheetnya 0 untuk margin ya. Plus Anda perhatikan lagi tanda seru sama dengannya itu jadi apa? Dicetak angka 1 dari 0 I-nya akan tercetak di sini karena ini variabel. Kalau I-nya sama dengan 0, keluarnya 0. Kalau I sama dengan 1 sampai 10 kan, akan keluar 1, 1. Faktorial 0, ya. Karena pertama kali 0. Ya. Oke, tutup P. Jadi ini keluaran. Ya, hitung langsung outputnya. Itu ya. Kemudian nah, fungsi faktorialnya sendiri di sini. Anda perhatikan, manggilnya kan ini dengan parameter ini, ya. Ada satu parameter I, jadi 0, isinya 0 di sini, dilempar ke sini. Nah, number 0, isinya number ini 0. Nah, if number lebih kecil dari 1, kasul awal, return 1. Ya. 0 kan lebih kecil dari 1. Oke. Nah, kalau bukan, maka return number yang ada, yang dikirim tadi di sini, 0, akan ini ya. Jadi kalau 0 di sini, bagi 1, return 1 kan lebih kecil. Jadi angka 1 dulu nih, keluar. Nggak masuk ke sini. Ya. Nggak return number kali faktorial number min 1, tidak. Oke, nah kalau kita mulai tadi 0 kan. Nah, naik 1 berarti
I-nya ini 1 kan, angka 1 di sini. Angka 1 masih kena karena sama dengan, misal sama ini 2. I-nya 2, ini 2. Ya. Ini 2, kemudian nah 2 kan udah lebih besar dari 1, berarti yang dikerjakan yang ini. 2 dikatakan faktorial number min 1. Anda perhatikan, faktorial, jadi di dalam fungsi ini, manggil fungsi dia sendiri. Canggihnya JavaScript. Fungsi memanggil dirinya diri sendiri, ini lihat. 2 min 1, 1 kan? Nah, 1 ya nomor 1 kali 1. Ya 1 gitu kan. Oke, jadi ada 2 fungsi. Pertama fungsi hitung faktorial, kedua hitung fungsi faktorialnya sendiri. Faktorial manggil fungsinya dirinya sendiri. Oke, nah ini biasa kalau kita jalankan ini akan jalan. Ya, calculate faktorial, jadi langsung ke sini dulu. Yang pertama ini. Oke. Kita lihat hasilnya. Ya. Di body Anda cuma ada tampilan faktorial 0 dari 0 sampai 10. Header 1. ID result. Oke. Kita lihat hasilnya. Nih. Faktorial dari 0 sampai 10. 0, 1. 1 ya 1 gitu ya. 2, 2. Kalau 3, 1 kali 2 kali 3. 6, benar. Kalau 4, faktorial 4, 1 kali 2 kali 3 kali 4. 6 kali 4, 24. 6 kali 5. 24 kali 5. Berapa tuh? 20. 120 benar ya. Oke, dan seterusnya sampai 10 dapatnya segini. Ada pertanyaan? Ya, Anda mesti berlatih sehingga Anda paham nanti. Ya. Tanpa berlatih atau mencoba, caranya begini. Anda salin aja nih program atau script ini Anda salin. Dari sini. Dari doctype ini Anda salin. Ya copy paste aja, disorot, di copy, di paste di notepad, kemudian dibuang angka ini, nomor baris dibuang, dijalankan, kemudian Anda coba-coba, misalnya ini diubah, ya enggak, terus misalnya ini Anda kan for-nya ini kan Anda ganti misalnya ini Z, ya tentu ini mesti Z juga kan. Kemudian angkanya jangan 10, 20 gini. Gimana perubahannya? Kemudian P-nya ini, outputnya ini katakanlah ini faktorial kan memanggil dirinya sendiri tadi ya. Yang di sini nih faktorial, di sini faktorial. Oke, gitu. Jadi caranya mesti ya berlatih. Kalau nggak berlatih nggak akan pernah dapat atau mengerti gitu. Ya, kita lanjutkan dengan sesi 4. Sesi 4 nih contoh lingkup. Nah, ini yang kita coba lihat nih. Mengenai variabel ya, variabel lokal dan variabel global ini kalau nggak salah nih. Ya, seperti biasa kita menggunakan sedikit CSS. Ini P, ada P space ya, 10 px pengaturannya. Kemudian ada script ini. Kita lihat ini script ya. Nah, script berarti dia format JavaScript-nya di sini. var 14, 15 ini bukan di dalam fungsi. Ya, kalau di dalam fungsi harus di dalam tanda kurung ini. Fungsi start mulainya di sini 18, akhirnya 31. Nah, semua variabel di dalam tanda kurung ini
Itu yang dimaksud dengan variabel lokal untuk start ini. Ya. Kalau ini X sama dengan 1 dengan X sama dengan 5, ini beda. Nama boleh sama, tapi kegunaannya berbeda. Ini digunakan hanya untuk start di sini, hanya untuk fungsi. Kalau ini siapapun bisa pakai. Ya, artinya fungsi mana boleh panggil. Gitu ya. Nah, variabel lokal pada fungsi start. Output P lokal X pada awalnya adalah ini ya. Karena ini variabel lokal yang kita isi 5, kalau ini dijalankan akan keluar angka 5 kan ya. Ini sini ya. Nah, fungsi A, fungsi mempunyai lokal X ya. Fungsi B menggunakan variabel global. Fungsi A menganalisasi lokal, mengubah lokal. Fungsi B tetap dengan nilai sebelumnya. Anda lihat output, kemudian ada kelas ya, ini hanya untuk space tadi. Lokal X pada mulanya adalah ini dan seterusnya. Kita lihat fungsi A var 25. Jadi yang tadi 5 dipanggil di sini, X-nya jadi 25. Ya, lokal. Bukan fungsi dipanggil. Oke, kemudian tambah, kemudian fungsi B. Fungsi B-nya begini. Ya, X-nya dikali 10. Ya, di sini kali 10. Kemudian fungsi B, fungsi A. Hanya 2 fungsi dipanggil 4 kali di sini. Panggil fungsi A, panggil fungsi B, panggil fungsi A, panggil fungsi B. Nah, kita lihat hasilnya. Tadi dulu. Fungsinya udah ya, ini tadi ya. Kita lihat. Lokal X pada awalnya 5. Jadi yang tertulis ini. Ya, output ini. Ini pertama kali. Kan karena dipanggil di body sini kan. Body load ID result. Oke. Kemudian ya, lokal X pada fungsi A adalah 25 setelah masuk ke dalam fungsi A. Benar kan dia diinisiasi. Lokal X pada fungsi A adalah 26 setelah keluar dari fungsi A. Karena ditambah 1 tadi ya. Kemudian variabel ini B. Yang global X adalah 1000 pas untuk masuk fungsi B. Kemudian variabel X adalah 1000 karena di 100 dikali 10 tadi kan di B tadi setelah keluar dari fungsi B. Oke. Nah, ini berulang sampai berapa kali nih? Iya. Function start oke dipanggil. Kemudian di sini output fungsi A, fungsi B, Windows ya. Kalau kita jalankan lagi, ini ya. Fungsi X pada fungsi A dulu setelah masuk ke dalam fungsi A. Fungsi X pada fungsi A adalah 26 setelah keluar dari fungsi A. Ini dipanggil 2 kali ya. Terus fungsi global ini. Lokal X pada formulanya adalah 5. Ya, jadi jalankan 2 kali nih yang jalannya ya. Sehingga dengan demikian nih fungsi A, fungsi B, fungsi A benar ya. Fungsi A, fungsi B, fungsi A, fungsi B. Jadi gini dia. Ini 1 kali fungsi A, fungsi B, fungsi A, fungsi B. 4 kali kan manggil ini ya. Fungsi A, fungsi B, hasil. Pertama keluar ini 1, 2. Anda perhatikan 1, 2. Ini 1 fungsi A, fungsi B.
fungsi A, fungsi B. Karena di sini kan fungsinya gini, output, output. Ya, output, ini output lagi, output, ini keluar kan, ini keluar juga output, output setelah masuk ke dalam fungsi A, kemudian ini setelah keluar dari fungsi output juga, fungsi begitu juga, pas masuk fungsi B, setelah keluar dari fungsi B, benar, bukan dua kali emang manggilnya, ini A, B, A, B, A, B, A, B, A-nya ada 2 baris, B-nya 2 baris, A 2 baris, B 2 baris. Ya, oke, terakhir ini keluar. Sampai di situ, jadi ini ada penjelasan fungsi variabel lokal dan variabel global. Sesi 5, ya, sesi 5. Bilangan bulat acak, geser dan skala. Oke, geser dan skala bilangan bulat acak untuk title-nya. Kemudian ada CSS sedikit, ada script. Nah, variabel global lagi, var, value, nama variabelnya value. Langsung dokumen, ya, tulis angka bilangan bulat acak. Nah, kemudian ada pengulangan for untuk variabelnya 1 sampai 30, ya, dinaiki, naik 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 30. Value-nya berupa math, floor 1 plus math random kali 6. Jadi kita menggunakan metode matematik propertiesnya ataupun lupa saya ini objek atau ini metodenya. Yang jelas kalau kita mau mengalihkan atau fungsi-fungsi matematik, kita mesti menulis ini dulu, MATH. MATH-nya, M-nya huruf besar. Anda tulis huruf kecil nggak jalan. Ya, random ini fungsi untuk buat random. Oke. Ya. Jadi ini mungkin metode, ini fungsinya ya. Fungsi floor. Dokumen write LI ya, list ya. Kemudian value tutup. Value-nya ini. Ya, value. Oke, kemudian dokumen OL gitu ya. Order nih ya, order ini list, ini tutup. Mulainya mana ini? OL-nya nih. Ini kan tutup ya. Ini LI tutup sini. Dokumen red line. Agak misterius nih, tapi jalan programnya. Oke, kita lihat hasilnya begini. Angka bilangan bulat acak. Ini 6, 4, 3 dan seterusnya. Bilangan bulat acak ya. Ada 30 kali. 1, 2 hitung aja ini 30 kali nih. 30. Ya. Nah, Anda perhatikan math randomnya 6. Jadi hanya sampai 6 ke bawah ya, 6 ke bawah ya, bukan 6 ke atas randomnya. Angka 6 nih. Anda boleh coba kalau 7 ini udah mulai ada yang angka 7 gitu. Random dari berapa gitu. Random diambil acak. Jadi diambil acak ya. Anda bisa acak. Oke. Tinggal dicoba-coba saja ini. Ada pertanyaan sampai di situ? Lanjut sesi 6, modul 6.
kita bisa membuat fungsi maksimum ya. Sama di sini Anda perhatikan ada CSS sedikit, script mulai di sini. Anda perhatikan di sini. Input 1, input 2, input 3, value 1, value 2, value 3. Ini semua variabel apa? Global. Kenapa? Karena tidak di dalam fungsi. Ya. Mark value juga variabel global. Variabel ini maksimum dikurung buka, kurung tutup. Ini yang dimaksud dengan fungsi. Jadi fungsi itu selalu ada nama fungsi, kurung buka, kurung tutup, parameter apa. Nah di sini Anda kalau ingin kita lihat, dia menggunakan variabel ini, variabel 1, variabel value 2, value 3, ini variabel semua. Ini semuanya angka bilangan pecah yang didapat dari input 1. Input 1 dapat dari window prompt. Kita masukkan, diterima dulu input 1. Ini string. Jadi kita window prompt, dia mengeluarkan masukan angka pertama, Anda ketik, kemudian disimpan di sini. Variabel global. Nah, angka 1 itu berupa string. Dia bisa dihitung, diubah menggunakan fungsi parse float. Jadi kita bisa bukan bilangan bulat, boleh bilangan pecah. Misalnya 5,60 boleh. Ya, kita ketik 5,60, diterima dulu string di sini, kemudian diubah jadi angka 5,6. Masuk ke value 1, dipanggil maksimum ini. Nah, disimpan di mark value. Oke. Sekarang kita lihat. Maksimum ini kan fungsi, ya. Nah, dokumen readline ini bukan fungsi, langsung aja HTML biasa ini kan. Oke. Terus ada variabel. Jadi munculnya nanti yang isi dari ini. Oke. Kemudian, ini make value. Make value ini. Jadi apa hasil fungsi ditaruh di sini. Di make value, di print di sini, dicetak di sini. Maksimum adalah gitu ya. Oke, nah Anda perhatikan lagi. Ini baru fungsi maksimum. Fungsinya di sini, pemanggilannya di baris 22. Fungsinya diletak di baris 29. Ya, ini keterangannya. Mulainya dari 30, mulai fungsi yang sebenarnya, isi fungsi yang sebenarnya, mulai kurung kerawal buka, kurung keluar akhir. Isi fungsinya aja hanya return max. Jadi kita menggunakan matematik lagi. Ya. Nah, metode matematik function max. Nah, function max-nya tertulis begini. X yang kita ada X. Kemudian ini max titik max X Y Z. Jadi dipanggil ya, Anda perhatikan. Ini fungsi max variabel parameter X Y Z dipanggil fungsi max. Jadi dia memanggil diri sendiri ini. Ini max dulu, kemudian dipanggil lagi. Ini metode fungsi max memanggil fungsi max lah. Parameternya berupa fungsi lagi, XZ ambil di sini. Ya, jadi kita untuk mendapatkan 3 buah ya bilangan mana yang paling besar, caranya demikian. Oke, Anda perhatikan 1, 2, ya kan? X, gini, ya. Kalau 4 gimana? Berarti ini XZR misalnya. Berarti ini mat XZR dulu baru tambah lagi kan. Ya, Anda boleh coba 4 angka gimana. Mencari bilangan maksimum 4 angka misalnya. Oke. Nah, kita lihat nih script, kemudian boardingnya nggak ada. Nah, contohnya ini. Masukkan angka pertama, saya masukkan 27. Klik OK, keluar ini.
Masukkan angka kedua, saya ketik 75, klik OK. Ya. Saya masukkan angka ketiga, 63, klik OK. Ya. Terakhir, angka pertama 27, angka kedua 75, angka ketiga 63, maksimum 75. Bisa dicari sama dia ya. Gitu ya. Caranya demikian untuk mendapatkan angka maksimum. Mudah-mudahan nanti Anda bisa, kalau misalnya angka 4 angka atau 5 angka, gimana naroknya? Ya, memilih 5 angka, cari maksimumnya. Sampai di situ sesi ke-6. Kita lanjut dengan sesi 7. Sesi 7 ini kita membuat fungsi bujur sangkar. Bujur sangkar itu sisinya sama, ya. Oke, ada CSS sedikit, P marginnya 0. Oke, lanjut script, ya. Langsung nulis luas bujur sangkar. Nah, ini ada BR. BR ini break, jadi ini tulisannya di baris atas bujur sangkar, kemudian untuk bilangan 1 sampai 10 ditilep ke bawah, jadi 2 baris pakai BR, enter di sini. Oke. Kemudian menggunakan for. Untuk X sama dengan 1 sampai X lebih kecil sama dengan 10, jadi sampai 10 nih. X-nya naik 1-1. Cetak luas bujur sangkar ke 1, karena mulai dari 1, adalah square X. Nah, ini fungsi square. Nah, fungsinya kita taruh di bawah sini. Anda perhatikan, ya, square X manggil, tapi angka X-nya kan 1, 2, 3 sampai 10. Masuk ke sini ya 1, 2, 3, cuma Y. Returnnya Y kali Y, bukan X kali X ya. Gitu. Ini parameter passingnya. Bukan parameter, sih variabel passingnya. Ya, jenis parameter. Boleh. Oke, nah begini aja nih. Kok kita lihat di sini. Seperti contoh di basic, ya. Luas bujur sangkar untuk bilangan 1 sampai 10. Anda perhati tadi ada BR di sini, dia ke bawah, ya. Luas bujur sangkar ke 1 adalah 1. Luas bujur sangkar ke 2 adalah 4. Anda perhatikan ke-nya tuh di mana nulisnya tuh. Nah, benar ya. Luar bujur sangkar ke 1 adalah ini. Dokumen right line berarti per baris dia nulisnya. Diulang 10 kali berarti ke bawah dia. Ya, di sini nggak pakai break, nggak pakai langsung karena dokumen right line. Nulis baris per baris ya. Tampilannya akan begini. Kalau segitiga gimana? Setengah alas kali tinggi gitu kan? Dan seterusnya ya. Anda boleh coba-coba ini. Jadi kita fungsi satu, ya satu aja fungsinya, kemudian dipanggil langsung pakai for next. Anda perhatikan for hanya parameternya ada di sini, nggak ada tutupan lagi ya. For dibuka, tutup, kemudian ini titik ya. Ini dokumen right line, jangan lupa. Ini buku bukanya di sini, tutupnya di situ. Ya, bukanya di 18, nutupnya di 19. Titik koma jangan lupa. Oke. Kalau ini nggak ada titik koma, yang ini ada titik koma. Body script dan seterusnya itu ya. Oke, sampai di situ untuk sesi 7. Ya, sesi 8. Inisialisasi array,
ya. Nah, ini dia. Kalau tadi kita punya variabel yang tunggal. Nah, sekarang ada variabel array. Variabel array ini adalah satu variabel di dalamnya bisa kita sekat-sekat. Misalnya kita kasih nama panjang. Nah, satu nama panjang ini, nama variabel, bisa kita sekat jadi panjang yang ke-1, panjang yang kedua, panjang yang ketiga, dan seterusnya. Jadi kita sekat jadi satu variabel, disekat-sekat, ditaruh, bisa taruh satu lagi. Persekatnya itu bisa kita isikan data. Oke, Anda perhatikan lagi. Nah, sekarang kita lihat nih. Head, meta, title sudah ya. Ini Anda perhatikan. Link, rel, kemudian style sheet, tipenya tag, garis miring CSS, href-nya ini. Nah, ini adalah kita menggunakan CSS yang eksternal. Jadi ada satu file yang namanya modul 6 strip 8 CSS mesti kita buat nih. Kita lihat apa isinya nanti. Kemudian scriptnya tidak kita tulis di head, tetapi kita panggil lagi script source-nya modul 8 JS script. Ini file lagi, jadi kita taruh di file eksternal juga. CSS file eksternal, scriptnya juga di file eksternal, ya. Nah, Anda perhatikan di HTML-nya cuma ada scriptnya ada, CSS-nya ada, kemudian ada tampilannya. ID output 1, ID output 2. Oke. Nah, ini HTML-nya. Dokumen HTML. Kemudian file scriptnya ini. Nama filenya ini tadi modul 06 garis bawah 8.js JavaScript, ya. Nah, isinya sama. Kita isi misalnya function start, ya kan? Ada kurung buka, function start dimulai dari nomor 4 atau baris 4, ditutup pada ini. Anda perhatikan. Output array, function startnya panjang rupanya ya. Mana dia? Akhir dari function start, mana dia? Nah, ini 24. Nih garis anunya, kurung tutupnya. Jadi baris 24 sampai dari akhir dari fungsi start, mulainya baris 4 kurung kerawal, akhirnya di baris 24. Oke. Di dalam function start ada function lagi. Kita lihat di sini. Ini function start, ini variabel global, variabel lokal untuk start, ya. Ada for ini satu, akhir for, kemudian ada for lagi. Anda perhatikan ini 0, ada i juga, tapi ada for lagi, tapi ini variabelnya n, n1 i, n2 i, ya. Ada for-nya 1, 2, kemudian ada fungsi output array ini fungsi. Jadi dalam fungsi start ada fungsi lagi output array. Nah ini isinya array n2 dan seterusnya ya. Kemudian ada judul keluaran fungsi output array. Jadi output array yang dipanggil ini manggilnya fungsinya di sini ya. Anda perhatikan 24 tadi habis ya fungsi startnya ya. Jadi manggil dia. Fungsi output array-nya mulai di baris 29. Dipanggil di baris 23. Fungsi array-nya mulai baris 29. Diakhiri, Anda perhati fungsi output array mulai 29. Akhirnya nih akhirnya 44. Akhir fungsi array. Ada for juga ya, ada for, ada variabel konten dan seterusnya ya. Kemudian ya ada konten plus sama dengan, jadi
isi anu itu bisa kita simpan dalam satu variabel, kemudian ditambah lagi gitu ya. Oke. Nah, 46 selesai untuk JS nih. JavaScript-nya kita buat jadi panjang sekali, jadi nggak mungkin kok kita taruh di dalam dokumen HTML-nya. Kita pisahkan, manggilnya begini. Bersembilan nih, link, rel, ini baku, harap ini nama file CSS, ya, untuk manggil CSS-nya. Nah, script-nya source, ini nama file script. Harus ada begini. Kalau nggak bisa pakai ini, file ini di luar kan, nggak bisa dipanggil. Oke, itu di dokumen HTML-nya, kemudian ya, ada dokumen JS-nya, sampai ini ya. Nah, CSS-nya ini, CSS-nya tabel ini, ya, ada tabel, TD, TH dan seterusnya. Ini file CSS modul 8. Kita lihat hasilnya. Kalau kita jalankan, nih, kita perhatikan. Array 1, indeksnya mulai 0, nilainya 0. Indeks array 2 ini, ya. Jadi kalau kita lihat di sini menggunakan isinya itu berupa dari variabel for-nya ini, ya, isi dari i, ya. Tampilannya begini. Array 1 begini, kemudian array 2. Ini nampilnya gimana? Ada di mana? Di HTML-nya. HTML-nya kan ini. Nah, ini kan HTML-nya. HTML ini. Nah, output 1, output 2. Oke, output 1, output 2. Anda perhatikan fungsi start. Nih. Oke, mana dia? CSS. Output 1, output 2. Nah ini. Output array, ini output 2. Output array ini kan fungsi. Fungsi yang ada di mana dia output 1, output array. Output array ada di fungsi di atas. Nama file array ini terus for. Nah ini output array, manggilnya nih ya. Nah, manggil output 1. Output array-nya sendiri tulisannya mana dia? Fungsi output array mana? Ini. Anda perhatikan nih. Function output array. Ini fungsinya mulai dari sini sampai 29 sampai ini 44. Ini fungsi output array. Nah, parameternya ini array n2 dokumen id output 2. Output 2, output 1. Dokumen by id berarti tulisan output 1 ini harus ada sama dengan yang di HTML ini. Ya, misalnya Anda ganti ini luaran 1, ya. ID-nya luaran 1. Maka di sini ya, ini mesti ganti luaran 1. Jadi huruf ini atau kalimat ini, kata ini harus sama yang di sini. Karena ini di HTML dokumennya, jadi kalau ini nggak sama nggak akan nampil dia di fungsinya, nggak bisa. Oke, array n1 ini tulisan, ya, tanda petik, maka tampilannya akan begini. Tulisannya ini array n2, oke. Mana tadi? Ya, ini manggil 2 kali. Ini manggil output array-nya array n2, kemudian output 2 ini, ya.
dan seterusnya. Begitu juga di sini. Manggil function start. Nah ini array n1 output 1 dipanggil array output array kan. Ini judul dokumen HTML-nya di sini sama n1 dari ini fungsi for-nya. Oke. Kemudian yang keduanya ini array n2 judul tadi ya. Output 2, maka begini dia. Oke. Sampai di situ. Nah, agak susah ini emang udah mulai array ya. Oke. Ya, sesi 9. Masih array ya. Anda perhatikan hampir sama dengan yang tadi, cuma CSS-nya kita ubah menjadi modul 6 garis bawah 9 CSS. Begitu juga script-nya modul 6 garis bawah 9 JS JavaScript. Kita lihat dulu HTML-nya, dokumen HTML-nya. Anda perhatikan kok tadi di bodinya cuma ada 2, sekarang ID-nya output 1, output 2, output 3, ada 3 sekarang. Berarti ada 3 baris atau 3 array ya. Kita lihat di sini. Ya. Nah, modul JS 9-nya, sisi 9 tapi ini JS-nya JavaScript-nya. Kita lihat di sini. Fungsi start-nya begini. Ya. var color sama dengan new array cyan, magenta, yellow, black. Jadi kita buat, kita simpan di variabel color array yang baru, isinya cyan, magenta, yellow, black. Nama nih string ya. Nah, kemudian ada variabel lagi integer 1, isinya 2, 4, 6, 8. Oke. Integer 2 isinya 2008. Jadi nggak ada nilai nih. Pemisahnya pakai koma. Jadi integer ini variabel ada sekatnya. Sekat yang pertama isinya 2. Sekat yang kedua isinya 4. Sekat yang ketiga isinya 6. Sekat yang keempat isinya 8. Begitu juga variabel color, satu variabel ada sekatnya. Sekatnya yang pertama dengan indeks 0, dia mulai dari 0 kalau array. Isinya cyan, jadi color 0, cyan isinya. Color 1 magenta, color 2 yellow, color 3 black gitu. Jadi sekatnya mulai dari 0 ya. Begitu juga ini. Nah, sekarang kita lihat. Output array, fungsi. Pertama kita tulis dulu. Array nama berisikan color. Array warna berisikan color. Jadi manggil sini. Oke. Dokumen. Jadi printnya cetaknya. Kalau kita print gitu ya. Ini aturan print. Anda perhatikan ini satu parameter. Berkurung tutup. Jadi dokumen get element by ID output 1 itu bisa berupa parameter dari fungsi ini. Fungsi array. Ya. Jelas ya? Kita lihat. Sama yang kedua begini. Yang ketiga ini. Nah, n fungsi start selesai. Itu kemudian judul luaran yang diikuti dengan sekarang fungsi outputnya. Output array. Judul array-nya sendiri output ya. Terus kemudian ini mulai buka fungsi output array-nya, ada konten yang hampir sama dengan yang di atas berupa tabel nih ya, head dan seterusnya. Kemudian juga sama var length array rank. Jadi panjangnya array itu disimpan dulu pada variabel length length. Oke. Nah, baru kita looping ataupun guna mau berapa kali kita putar tergantung banyaknya array kan. Nah,
untuk I dari 0 sampai yang kita ambil dari panjangnya array, ya, kalau array-nya ada 5, berarti 0, berarti 6 sekat kan, dari 0 sampai 5. Maka ini I-nya dinaikin satu-satu, kontennya I, kemudian array-nya array yang ke I. Nah, ini isinya, isi bodinya ya. Udah N4 1, kemudian in output array-nya selesai. Kemudian ini biasa untuk load ya, sekali jalan langsung dipanggil anunya JS-nya semuanya, kemudian jalankan fungsi start pertama kali. Nah, modul CSS-nya hampir sama dengan yang tadi, cuma ini out array-nya ini wide ya. Kalau tadi apa? TR-nya ini. Kalau nggak tadi TR-nya yang modul 8. Modul 8 mana tadi deh? Sama ya wide ya. Out array-nya TR-nya 8, kemudian gitu ya. Oke, kita lihat hasil dari sesi 9 itu ya begini. Array warna berisikan 0, isinya benar kan? Keluar nih. Kemudian array bilangan bulat 1 berisikan 2, 4, 6, 8, benar kan? Nah, yang tadi kan ada kosong tuh. 2 terus kosong. Ini undefinite ya, berarti tidak diisi. Gitu ya. Jadi jelas ya. Oke. Mungkin sampai di situ dulu. Ini Anda harus berulang-ulang nih. Maksud berulang-ulang ini apa latihannya ya. Ya, sesi 10 HTML-nya begini ya, tetap menggunakan eksternal CSS ya, pakai style sheet, kemudian menggunakan scriptnya juga eksternal menggunakan JS ya, .js tipe dari filenya untuk sesi 10. Nah, kita lihat isi dari dokumennya, panggil script, panggil CSS, style sheetnya, bodinya gini, baris nilai pada array 1 output 1, baris nilai pada array 2 output 2. Anda perhatikan ini ada div, tutup div, berarti satu kelompok ya, division satu kelompok, jadi dikelompok-kelompokkan ya. Oke, kita lihat JS-nya isinya ini. Anda lihat fungsi start array 1 isinya begini, ada array, di dalamnya array lagi gitu. Baris 0 isinya ini. Jadi array buka kurung, isi yang pertama indeks 0 tuh ini. Array lagi kan. Array-nya ada 3, 1, 2, 3. Ini variabelnya, disekat lagi di dalamnya itu. Untuk sekat yang pertama isinya ini. Sekat pertama itu ada 3 sekat lagi, 1, 2, 3 gitu. Nah, sekat yang kedua untuk array 1 ini 4, 5, 6. Ya. Nah, isi dari yang kedua itu ada 4. 1, 4 nih, dan seterusnya. Ini baru satu baris nih, baris pertama. Array yang kedua begini. Ya. Oke. Nah, kita lihat aja hasilnya ya. Hasilnya kita lihat tuh. Baris nilai pada array 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Baris nilai pada array 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok bisa begini? Kita lihat di sini. Ya. 3 kan 1 nih. Jadi array 2 itu sekat yang pertamanya isinya 1, 2. Sekat yang keduanya isinya 3. Sekat yang ketiganya 4, 5, 6. Benar ya jadinya yang gini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kok ini hanya 2? Anda perhatikan, ya kan? Ini array-nya buka, ini tutupnya di sini.
sekat yang pertama isinya 1, 2, sekat yang kedua 4, 5, 6 gitu. Oke. Ya. Nah, Anda perhatikan ini menggunakan LI ya, row kolom dan seterusnya. Perulangannya itu. Oke. Modul CSS-nya cuma ini, OL margin 0, LI-nya margin right 1 EM, display inline ya. Kita lihat hasilnya begini. Oke, sampai di situ ya. Ini tinggal diambil aja kalau kita butuh, nanti kita atur-atur, dicoba-coba sehingga kita apa yang kita kehendaki bisa didapat. Oke. Ya. Sesi 11. Jumlah dari sebuah elemen array. Oke. Sama seperti tadi, skripnya kita buat mana? Oh, nggak ada ya skripnya di eksternal, tapi untuk CSS-nya nggak ada pengaturan CSS-nya nih, ya. Cuma skripnya aja pakai 11.js nih, modul 6 ya. Oke. Dokumennya sederhana aja, ID output aja di sini. Kemudian script 11-nya begini. Script 11-nya ini ada fungsi start ya, kemudian mulai di sini baris 4 fungsi startnya, variabel lokal untuk start, ada array-nya ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 isinya itu ya. Jadi ada satu nama variabel array, kemudian ada sekat isinya 1, isinya 2, isinya 3. Ada sekat 10, isinya 10 gitu ya. Oke. Total 1, 0, total 2, 0. Ini variabel biasa, bukan array. Ya. Kalau array itu dimulai dengan kurung persegi, ditutup kurung persegi, ya, titik koma. Kalau ini enggak, langsung aja. Nilainya, ini nama variabel, langsung nilai. Berapa? Kemudian, nah ini, kita lihat var length. Ya, jadi kita lihat dulu panjang ini kan berapa. Ambil panjang array sebelum perulangan, kemudian lakukan perulangan. Nah, total 1 ya, total sama dengan total plus array 1 gitu ya. Nah, ada 0, 0 gitu ya, dan seterusnya sampai, kok ini 10 ya sampai 10 kan. I-nya dinaikkan 1, 1. Nah, kemudian var result total menggunakan indeks. Nah, total 1 ya, menggunakan indeks. Perulangan. Kemudian yang ini for var element in the array. Anda perhatikan beda ini ya. For ini, kemudian for var element in the array. Jadi langsung kita sebutnya. Ya. Perulangannya untuk penjumlahan yang menggunakan for in. Ya, for in. Kalau ini penjumlahan seperti biasa ya, variabelnya. Kita lihat nulisnya sama ya. Total di array element ya, ini elemen di array element. Kalau yang tadi total 1, total sama dengan di array i ya, karena ini kita indeknya. Kalau sini kita bisa sebut dengan di array element. Akhir for, kemudian resultnya total menggunakan for in ya ini. Jadi ya sama, total menggunakan indeks 55 juga, total menggunakan for in sama 55. Jadi Anda boleh tanpa total sama dengan plus di array i tadi ya, beda sedikit. Jadi contoh yang satu hasil yang sama dengan cara yang berbeda. Ya, sesi 12. Ini dokumen HTML-nya. Ya. Menggunakan CSS eksternal, menggunakan script eksternal, ya. Kemudian dokumen HTML ini berisikan body hanya segini. Anda perhatikan ada H2, ini judul. Ya. Array perantara dengan referensi. Ini array perantara dengan nilai. Ya.
original array, modified array, original array, in modified element, original element, in modified element, modified element. Jadi ini kira-kira tampilannya menggunakan paragraf graph dengan ID, ya. ID ini ada pada JS-nya, ya. Kita lihat modul file eksternal untuk JavaScript-nya. Oke. Function start yang Anda perhatikan dibuka kurung nomor 4 kurung kerawal, ini mulai dari function start. Function start tidak mempunyai parameter, ya, maka hanya ini aja. Di dalam function start ada satu variabel yang namanya a, berupa variabel array, isinya ini 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 sekat, ya, mulai indeksnya 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian ini lewatkan semua array, jadi output array, original array, A. Jadi ini akan keluar original array. Oke, original array. Kemudian original array tadi ID di sini, ya. Ini di sini ID-nya. ID original array, maka kita panggilnya nih dokumen get by ID original array. Oke, modified A, ya, array lewat dengan referensi A, output modified array A, modified array. Oke, A. Kemudian individual. Oke, jadi kita menggunakan A3. Jadi array yang ketiga itu berarti yang keempat, ya. 0, 1, 2, 3. Oke. Tuh, kemudian ini yang individual. Kemudian ini juga sama, cuman sebelum, ya, setelah dan sebelum diubah, ya. Kemudian output array-nya ini heading, judul, kemudian the array-nya apa, ya, terus output. Oke. Akhir dari fungsi start tadi itu, kemudian fungsi output array-nya isinya ini inner HTML, the array join, dan seterusnya. Ini sama. Nah, function modified array-nya, ya, kalau tinggal lihat ini diubah dikali, ya. Jadi yang ke J dikali 2. Oke. Ini akhir dari function modified array. Kemudian modified element, jadi elemen yang individual, modifiednya begini dikali 2 juga. Oke, value dan seterusnya, ya. Nah, ini untuk pemanggilan window. Kalau kita jalankan HTML-nya di load, JS-nya di load, CSS-nya di load, mulai start di JS. Oke, kalau tidak kita nggak apa-apa, ya ini dia tetap else. Oke, kemudian CSS-nya cuma ini aja, P marginnya aja. Nah, kalau kita lihat, ya ini hasilnya. Efek dari seluruh array perantara dengan referensi, ya. Originalnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini modified array-nya dikali 2. Ya. 1 dikali 2, 2. 2 dikali 2, 4. 3 dikali 2, 6. 4 kali 2, 5. 5 kali 2, 10. Oke. Nah, efek dari elemen array perantara dengan nilai A yang ketiga, before modified-nya 8. Oke. Kenapa 8? Ya, karena ini isinya udah 8 sekarang. Tadi kan 4. 0, 1, 2, 3. Oke, 8.
value in modified elemennya, nah kan elemen A yang ketiganya tadi 8, yang awal 4, kemudian diubah, sekarang diambil yang ketiga, ya isinya 8 ini kan, 8, kemudian ada value yang sudah diubah, kan dikali 2 tadi, 8 kali 2, 16, oke. Nah, before modified, nah, after modifiednya 8, ya. Ini after maksudnya, ya, gimana ya? Jadi dibalik gitu ya, dibalik. Oke, kita lihatlah. Anda coba-coba aja ini. Ya. Ini apakah salah penilaian? Apa ini after? Apa ini? Kita lihat di sini. Di sini kali ya. Ini modified element plus E. E-nya ini kali 2. Modified element function element E. Ini dalam mana? Akhir dari function modified element yang ini ya. E-nya itu mana dia? Oke. Dari ke I. Oh, dia ambil dari ya, dari yang awal ya. 4 ya, 4 dikali 2 tuh 8 jadinya. Karena itu variabelnya variabel global ya. Ya kita lihat ya. Benar kelihatannya iya. Jadi modified, before modified, tapi ngambilnya yang di dalam apa? Yang setelah ini ya. 8 dikali 2 16 ya. Oke, yang ini 4 kali 2 8. Oke. Sampai di situ. Dipelajari aja. Menampilkan hasil pengurutan sebuah array. Jadi kita susun array-nya ya. Kita lihat menggunakan eksternal CSS, menggunakan eksternal JavaScript. Oke. Title-nya bukan title ini, langsung body pengurutan sebuah array, judul. Ya. ID-nya ada original array, ada sorted array. Oke. Ya. JS-nya begini. Jadi script eksternalnya ini. Kita misalkan fungsi start, mulai ada variabel A berupa array-nya begini. Ya, diacak begini ya, 1 2 3 sampai 10 nih, cuman diacak gitu ya urutannya. Output array, item data pada urutan original langsung dipanggil A, ya kan? Get document by ID original array. Nama ini mesti sama di sini. Karena kita dokumen, jadi dokumen get element by ID. ID-nya original array. Tulisan ini mesti sama di sini. Dokumen kan, dokumen itu ini HTML ini. Oke. Kemudian ini A variabel sort, kemudian compare integer ya. Sort ini fungsi ya. Anda output array A dokumen ID get element by ID. Sorted array ini mesti sama dengan yang di sini. Oke. Compare integer. Oke, judul luaran, output array, heading array output. Oke, sama aja, itu sama. Ini judul apa?
join ya. Nah, function compare integernya ini tadi kan dipanggil di sini sort compare integer. Kemudian di sini function compare integer value 1 value 2 ya. Return value 1 min parse value 2. Akhir function itu. Kemudian ini windownya. Dan sederhana aja dia ya. Compare integer ini jadi fungsi baku ya ada di dalam JavaScript. Ada nilai 1, nilai 2. Oke. Return parse integer value 1 min parse integer value 2. Return langsung gitu ya. Anda perhatikan lagi. Load udah, CSS-nya hanya ini aja. Hasilnya kalau kita jalankan pengurutkan sebuah array, item data pada urut originalnya ini 10 1 9 2 8 3, benar ya. Jadi kalau kita langsung tadi ini A dapat ini original, kemudian sorted array panggil ya output array-nya ini sehingga langsung terurut untuk 10. Jadi kalau ngurut mau 100 tinggal ya ininya aja taruh di sini datanya, mau diacakin mau diurut ya langsung menggunakan ini. Anda boleh copy aja ini kemudian diubah-ubah. CSS-nya sederhana aja, p margin 0. Oke, itu sesi 3 gampang, udah disediain. Ya, nah sekarang kalau tadi mengurutkan, sekarang sesi 14 kita cari suatu nilai yang ada di array menggunakan index of ya. Ini ya Anda perhatikan masih nggak pakai CSS, hanya skripnya skrip eksternal 14JS ya. Ini kita lihat langsung saja ini form di body kita ada form actionnya ini. Actionnya berupa masukkan bilangan yang akan dicari ya. Masukkan kemudian set buttonnya value cari ya. Result ada form ada body, bodinya tidak cuma berupa form aja dengan paragraf ID result. Kita lihat JS-nya di sini. Ada variabel A new array 100. Buat sebuah array dengan sekat 100 ya. 100 sekatnya ini. Banyak sekali sekatnya 100. Nah, kemudian dari kita cek dulu panjangnya tentu 100 A length tadi ya. Jadi A length terus naikin satu-satu. Nah, kemudian di sini A yang ke I sama dengan 2 dikali I. Jadi A yang indeksnya 0 sama dengan 2 dikali 0. Itu ya. Isiin. Jadi 2 kali 0 ya 0 gitu ya. Kemudian array4 seterusnya. Jadi dikali 2 masukin ya. 2 kali 0, 0, 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6, dan seterusnya. Jadi nilainya itu naik 2, 2, 2, 2 gitu ya. Untuk A, ya nyuri, ada 100 buah skat. Kemudian cari, nah fungsi button press, ya. Jadi di sini kan, kalau kita lihat di ini kan, ada set button ID-nya, tipenya tombol, jadi tombolnya ditekan, ya dia akan ke fungsi ini, ke ID ini, set buttonnya ini ya, ini button press-nya, set button itu tulisannya aja ya ID-nya,
cuman fungsinya button press. Button pressnya ini input variable, kemudian ini variable lokal, input val, ini satu variabel lokal biasa, input val, kemudian elemen by ID. Mana di sini nambah ini ID ini, ya. Jadi ID input file harus sama nih. Input file di sini sama dengan yang di sini. Oke, di 15. Kemudian ambil paragraf hasil resultnya dengan result. Ambil kunci pencarian dari kolom yang masukkan tag untuk nilai pencarian. Nah, tadi kan pas input filenya di-value-kan, ditaruh set key-nya, kemudian elemen index of set key. Ini yang kita cari, ambil dari sini, masukkan ke variabel set key, terus index of set key. Jadi kalau kita masukkan di sini 5, jadi masuk ke variabel set key-nya 5, kemudian masuk ke elemen, diubah indeksnya of, 5-nya dicari. Oke. Nah, di sini di elemen tidak sama dengan min 1. Ya. Bila elemen tidak sama dengan min 1, nilai pada elemen didapat pada urutan ke berapa? Ya. Akhir dari if. Kalau salah, ya. Ini apabila elemen tidak min 1. Jadi kita masukin angka yang lain gitu kan. Tapi kalau kita masukkan min 1, berarti kan else jadi ini. Ya. Tidak sama dengan min 1. Berarti yang benarnya itu angka biasa yang dikerjakan ini kan. Tapi kalau kita masukin min 1, jadi kan sama dengan. Maka ini tidak ditemukan. Oke. Ini biasa fungsi start, klik button, set button, dan seterusnya. Kemudian ada window. Jadi program ini jalan, di load, kemudian ke sini fungsi start, nunggu dia. Kalau di tombolnya ditekan, akan jalan programnya. CS-nya biasa saja, hasilnya begini. Kan 1 sampai 100 tadi ya. Kalau nggak salah dikali 2 gitu ya. Berarti bilangan genap kan? Jadi masuk array itu semuanya bilangan genap. Masukkan sebuah bilangan yang akan dicari. Saya nyari 98. Cari. Nilai pada elemen didapat pada urutan ke-49. Kenapa? Iya, karena angka dari 0 sampai 100 yang genapnya itu ada 50. Iya enggak? Jadi 100 kan genap, itu yang ke-50, yang ke-49 pasti 98. Ya kan? Dapat nih indeks ke-49. Oke. Nah, kalau saya masukkan 57 kan bilangan ganjil. Enggak ada di dalam itu, di dalam array-nya itu. Ya kan? Lupa tahu genap di mana ini? Kan di sini. Mana nih? Ini. A yang ke I sama dengan 2 dikali I. Kalau I-nya 0, maka ini A0, isinya kan 0. 2 kali 0. Kalau dinaikkan 1 kan, I naik 1. Jadi I yang ke 1, I sama dengan 1, maka A1 sama dengan 2 kali 1. 2 kali 1, 2. I yang kedua, kan, 1, 2 kan, ini A yang kedua. 2 kali 2, 4. Yang ketiga, 3 kali 2. Ya seterusnya kan jadi bilangan genap semua kan. Gak ada yang ganjil. Dari 0 sampai 198. 200-an ya. Bener gak? Oh enggak, nih array-nya 100. Ini tulisannya salah nih. Saya gak mau tulis panjang ini. Ini tulisannya salah nih. Ini harusnya tulisan dari 0 sampai 100 karena array-nya saya buat di sini 100 kan. Oke. Panjangnya.
100, kemudian dimasukkan yang isinya itu ada 22222 gitu ya. Oke. Genap. Kita masukkan sampai sini tadi ya. Jadi setuju. Nah, nilai tidak ditemukan. Ada ganti-ganti aja, coba-coba aja di situ ya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan. Untuk berapa nih? 14 ya. Oke. Mendemonstrasikan metode string char add sesi 15 ya. Char add, char code add from char code to lowercase to uppercase. Nah, ini metode semua yang ada di script Java ya. JavaScript. Ada external CSS, ada external script. Ya, namanya sama. Nama filenya sama, cuman tipenya ini JavaScript, ini Cascade Style Sheet. Oke, langsung saja bodinya hanya result. Kemudian file JS-nya. Ini catatan dulu, ada fungsi start. Oke. Fungsi start. Nah, misalnya diawali dengan kurung kerawal, buka var, variabel untuk S, variabel lokal untuk start ya, fungsi start. Ada zebra, hurufnya besar semua. Ada S2, A, B, C, D, E, F, G. B-nya kecil, D-nya kecil, F-nya kecil. Ya. Ada variabel var, isinya dikosongkan, string nih ya. Kosong ini berarti. Kemudian ada result, kemudian ini ada paragraf. Ini tercetak pada halaman dokumen HTML. S-nya akan muncul di sini. Adalah plus char S char add 0. Jadi 0 pasti Z kan? Oke, karakternya 0 itu pada Z. Jadi indeks yang pertama itu ya, pada indeks 0, taruh sini 0, maka dia dapat huruf Z ini nanti kalau nggak salah ya. Kemudian result lagi tambah kode karakter pada indeks pada kata ini ya. Ini S-nya masuk ke zebra sih, adalah ini kode karakternya karena ini char code. Kalau yang ini char add berarti huruf Z-nya yang keluar. Tetapi Z ini kan ada kode karakternya. Kode karakternya akan keluar di sini karena ini beda nih. Metodenya char code add. Sedangkan di sini char add doang. Oke. Nah, begitu juga yang berikutnya sama ya. Ini string char code dan seterusnya. Ini huruf kecil semua. Nah, kalau yang dibuat huruf kecil semua, S2 to lowercase. Jadi gini aja. Jadi S2 tadi kan ini isinya nih. Ada A, B, B-nya kecil. Ada A besar, C besar, E besar, G besar kan. Agar karakter S2 ini kita mau cetak kecil, ya udah. S2 titik to lowercase. Ini metode dari script Java. Print di sini to upper. Kalau yang ini yang kecil, ini yang besarnya. Terus ya, kemudian CS-nya sedikit. Nah, Anda lihat hasilnya begini. Karakter pada indeks 0 pada kata zebra adalah Z, benar ya, karakter. Kode karakter pada indeks 0 pada kata zebra 90. Jadi Z ini punya kode 90. Word, WORD, kode karakternya 8798268. ABCD ini dibuat huruf kecil. Nah, jadi kecil begini.
A, B, C dan ini dibuat huruf besar semua. Ya, fungsinya lihat aja, metodenya dilihat aja itu. Oke, jadi gampang saja itu. Nah, ada contek aja bagaimana mau membuat huruf besar semua, membuat huruf kecil, kemudian mencari kode kata yang keberapa gitu ya. Silakan, ada pertanyaan. Lanjut dengan sesi 16 ya. Mendemonstrasikan metode index of dan last index of. Tadi cuma metode-metode char add dan seterusnya ya. Kita lihat ada CS eksternal, namanya aja yang sama 16. Ada script eksternal 16 juga. Kemudian langsung bodinya berupa form, set form action ini judul string pakai H1, string yang akan dicari adalah ini, tertulis semua ya. Masukkan potongan string yang akan dicari, kemudian ada input, kita ambil set button dan seterusnya, form, body. Kemudian kita lihat JS-nya atau JavaScript-nya. Anda lihat var ini variabel ya, variabel untuk variabel global nih, var letter ini sama dengan yang tadi ya. Kemudian button press ada fungsi, button tombol yang ditekan, button press it. Ada variabel lokal input field, ambil ya input field. Kemudian ini hasil pencarian pertama kali pada lokasi indeks ini ya. Jadi kita masukin sepotong kata, dicari, dapat itu. Hasil pencarian terakhir kali pada lokasi indeks. Jadi dia cari pertama ketemu berapa, kemudian dicari lagi lanjut. Nanti ketemu apa tidak itu tergantung. Ya kalau misalnya ada lagi misalnya ya, dia akan dicari terakhir dapatnya di indeks keberapa gitu ya. Hasil pertama kali dengan indeks 12. Jadi kalau kita langsung dengan indeksnya kita cari nomor 12, berlokasi pada indeks apa gitu ya. Nah, value 12 dan seterusnya. Value 12 itu huruf apa gitu ya, karakternya. Nah, lebih gampangnya kita lihat aja hasilnya nih. Nah, string yang akan dicari adalah ini ya. Masukkan potongan substring yang akan dicari. Saya misalnya memasukkan ABCD kecil ya. Berarti ABCD ya. Oke, cari. Hasil pertama kali muncul pada lokasi indeks 0. Kenapa 0? Karena ini array-nya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kan dia cari lagi, ketemu lagi di sini kan, di A, ada A lagi kan nih. Jadi ABCD itu huruf pertamanya yang dipakai. Ya. Oke. Nah, dapat 0 ini. Yang kedua huruf A-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Benar. Lokasi yang ke-26. Kemudian hasil pertama kali yang muncul dari indeks 12. Indeks 12. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. 12 indeks 26. Jadi nggak berlaku nih. Tetap aja ke sini dia. Oke. Hasil pertama kali cari dengan indeks berlokasi 0. Ya sama nggak berlaku. Ya, 0. Dibalik lagi jadi 12 indeks 12 entar dulu.
tadi 26 ya, 26 di sini. Kalau kita tambah ya, kan nggak dapat nih langsung ke bawah lagi. Ya. Ini tetap 26, pertama lagi tetap di sini karena dia nggak dapat, diteruskan udah lewat. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Coba 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Harusnya ada di sini kan. Tapi nggak ada, nggak sama, nggak dapat nih A-nya. Jadi dia tetap yang pertama tadi. Ini. Kemudian diterusin lagi ya 0 lagi. Jadi nggak dapat gitu ya. Dilanjutkan. Oke. Sampai di situ. Anda coba-coba aja lah ya. Misalnya T. Kita mau cari T. T cuma satu kan? Ini T nih. Huruf 1 T aja. Gitu. Atau potongan huruf TVU. Jadi dia huruf yang pertama yang diambil. Yang diset. Iya, saya sambung sedikit ini tadi. String yang akan dicari ini, kemudian kalau kita masuk A, B, C, D, Anda perhatikan. Masukkan string akan dicari A, B, C, D. Ini nggak ditemuin ya. Jadi nggak temuin ini. Karena D-nya ada yang besar satu. Jadi cek dulu gitu penggalannya. Ya, tapi yang di patokannya A. Anda boleh coba-coba deh misalnya KLM ya, KLM pasti dapat nih KLM di sini, ada KLM di sini kan, gitu ya. Sambung itu untuk yang 16 tadi ya, sambung sedikit. Nah sekarang kita coba langsung ke sesi yang 17. Ini sesi 17. Split, jadi kita memisahkan. Kalau tadi kita nyari stringnya dipisahkan di split ya. Oke, kita lihat di sini. Ada CS juga eksternal, ada JS-nya juga eksternal 17 ya. Kemudian di sini masukkan sebuah kalimat untuk dipisah dalam kata ya. Ini ada split button, kemudian ada JS-nya begini. JS 17-nya ini ya. Input, kemudian masukkan string tadi ya. Kemudian tokennya input string split. Nah, tanda splitnya spasi nih. Jadi kalau dia ketemu spasi dia potong. Dia ketemu spasi dia potong. Ya. Oke, kita lihat kalimat yang dipisahkan ke dalam kata-kata adalah ini indent dan seterusnya. Nah, Anda perhatikan 10 karakter yang pertama dari masukan string adalah masukkan dulu 10 karakternya, kemudian set buttonnya gini ya. Oke, misalnya saya jalankan programnya ini, skripnya ini. Masukkan sebuah kalimat untuk dipisahkan dalam kata-kata. Saya ketik misalnya pada suatu hari saya berjumpa dengan dia. Pisahkan, kita klik ini akan muncul ya kalimat yang dipisahkan ke dalam kata-kata adalah ini. Pada suatu hari saya berjumpa dengan dia. Jadi dipisah ke bawah. Gitu ya. Kemudian karakter yang pertama dari masukan string adalah pada suatu. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 karakter dari kalimat ini yang kita masukkan. Oke, Anda boleh lihat-lihat aja, coba-coba aja. Dan ini benar. Kalau Anda SMS teknik pondasi gitu ya, jawabannya ya saya splitnya kayak gitu, ketemu spasi atau titik koma, koma spasi ya udah potong dia, maka bisa diambil satu-satu jawaban. Oke, sampai di situ ini sesi 17 menjelaskan sedikit tadi untuk sesi yang 16.
Ya, kita sudah hampir selesai dengan sesinya. Untuk modul praktikum JavaScript bagian 2 ini ada 19 sesi, sekarang udah sampai ke 18. Dokumen HTML yang mendemonstrasikan metode object date. Ya, kita main-main dengan waktu nih ya. Anda perhatikan lagi ada eksternal CSS ya. Ada eksternal JavaScript-nya ya. Kita lihat di sini pada dokumennya tertulis di body representasi string dengan value of, ada session ID string, metode get untuk zone waktu lokal, ada get session ID get method menspesifikasikan argumen untuk sebuah tanggal yang baru. Oke, kita lihat lagi ada session ID new argument, metode set untuk zone waktu lokal, set method. Nah, ini dokumen HTML. Kita lihat ya, ID ini mesti sama tulisannya di JavaScript-nya. New argument dengan A yang besar, set. Ini kalau yang ini nggak perlu karena ini adalah judul. Tapi yang ini session ID sama dengan set M-nya udah besar. Ya. Anda boleh ganti kata apa aja boleh di sini. Cuma mesti konsisten. Kalau hurufnya besar sama huruf besar, kalau pakai S gitu ya. Kalau enggak dia akan salah dan Anda bingung sendiri. Kita lihat script eksternalnya ya, object date metode object date dengan metode date dan time. Oke. Current sama dengan new date. Nih, function new date. Function tanpa parameter. Kemudian dokumen get element by ID ini. Inner HTML masukin ya dari apa? Dari dokumen HTML. ToString, current ToString ya dan seterusnya, ini semua adalah yang tidak dipetik ya. Yang tidak dipetik itu adalah kata kunci ini, current ToString ini. Ya. Ini kan dipetik mulai dari sini ya. Ini enggak bersalah, tapi yang ini enggak boleh diganti nih. To lowercase string, to UTC string dan seterusnya, value of, current value of dan seterusnya. Oke. Nah, ini sama, tinggal Fourier minute, second dan seterusnya. Nah, creating date-nya misalnya another date, new date-nya ini misalnya ya. Kemudian set method, nah 31 terus another date-nya 11 dan seterusnya. Ini kita lihat hasilnya aja. Nah, representasi string dari value of. Nah, to string gini formatnya aja. Jadi hanya untuk tampil-nampilnya Anda contek aja nih ya. Ini kalau kita lihat kan current tadi ya, berarti saya buat menjalankan HTML ini dengan JavaScript tanggal 18 tahun 2020 bulan Mei, hari Senin ya. Waktunya jam 3.43 ya. Kemudian lokal stringnya ini jadi 5, 18, 20. Maksudnya formatnya format lokal. Berarti 15 dari jam 3.43 PM ya. Kemudian ini kalau menggunakan UTS string nulisnya kayak gini. Senin man 18 Mei. Ini kalau lokalannya kayak gini. Format lokal kita. Value-nya, nah ini kalau di semua jadi gini value of-nya gini. Berupa angka ya. Nah, kemudian metode get untuk zone waktu lokal. Get date 18, get day 1, get month 4 ya. Terus get time-nya ini get hour 15.43,
jam 15.43 dan seterusnya. Kemudian ini menspesifikasikan sebuah tanggal baru. Date Friday Maret, kok dia Maret ya? Oh, tahun 2011. Data tadi ya. 2011. Nah, kan kita nulisnya tadi di sini. Nah, ini. Kita ngeset baru nih. Kalau ini kita set hari ini ya kan sama. Jam menit keberapa, jam keberapa, hournya ya. Oke. Sampai di situ ya. Ini metode apa metode lagi? Modul 6 sesi ke-18. Kita akan lanjutkan nanti dengan sesi terakhir ya 19 nih ya. Ini pencarian favorit di Twitter. Ya, sesi terakhir modul 6 sesi 19. Praktikum JavaScript bagian 2. Aplikasi web pencarian favorit pada Twitter. Ini Twitter beneran karena dikasih alamat. Nah, menggunakan CSS eksternal, menggunakan script eksternal ya. Bodinya begini, bodinya cuma pencarian favorit pada Twitter. Itu judul headernya. Kemudian ID welcome message. ID-nya welcome message pada paragraf. Oke. Menggunakan form. Tutup. Pakai paragraf. Input query. Tipe tag. Jadi ada ID query. Placeholder ini begini, jadi satu inputan yang ada tulisannya. Jadi tulisan ini muncul di tempat kita akan memasukkan kata itu. Nah, tulisannya masukkan query pencarian pada Twitter. Jadi kadang menggunakan placeholder akan terlihat ya. Nah, anchor-nya referensi langsung Twitter ya. Doc using ini jadi kalau Anda mencoba ini langsung internet Anda jalan, ini langsung ke sini nih. Ya, Twitter set operatornya kayak tertulis begini ya. Anchor-nya kita tutup, paragrafnya kita tutup ya. Oke, input yang kedua. ID-nya tag, tipe tag placeholder aja. Tag your query. Jadi apa yang akan kita cari itu ya. Kemudian ada button yang tulisannya save, kita bisa simpan yang kita cari, kemudian hapus semua pencarian kalau kita clear button. Berupa form, kemudian di sini tag pencarian sebelumnya, div ID search. Jadi ada bagian search, div-nya dimulai di sini, ditutup di ujungnya. Jadi dengan ID search, ya, kita lihat di JS-nya nanti. JS-nya ini Anda perhatikan ada var tag. Ini untuk yang kita terima huruf kalimat atau huruf yang akan kita cari ya. Ambil simpan pencarian dan tampilkan mereka pada page. Ini load search-nya. Ini if Windows Session Storage get here previous, jadi sebelumnya. Kemudian ada kata-kata welcome dulu, welcome message, inner, selamat datang di aplikasi favorit pencarian Twitter. Akhir dari if sini, Anda perhatikan mulai kurung kerawal tutup, if-nya ini, ya. Oke, kemudian diatur lagi variabel length, local storage length-nya pasang angka kunci. Kemudian tag berupa nih array, garis kurung kotak, ditutup kurung kotak, ini area-nya kosong. Tapi kita siapkan satu array yang namanya tag. Ambil semua kuncinya var tag-nya local storage diambil key ya.
dan seterusnya. Kemudian diurut, gunakan link markup untuk menyimpan pencarian dan seterusnya. Kemudian var tag intent. Jadi fornya begini, bisa aja diguna terus saja di edit on link, delete on click dan seterusnya. Hapus semuanya. Kalau kita udah selesai cari, kita bisa hapus menggunakan fungsi ini, ya. Panjang sekali, ya. Anda contek aja ini kalau perlu, ya. Nah, modul CSS-nya agak beda sedikit. Ada pagar welcome message-nya ini yang diatur sedikit. List item style-nya ini span dan seterusnya, ya. Ini saya karena tidak menggunakan internet, jadi internetnya tidak saya pasang. Pencarian favorit pada Twitter. Nah, kita ketikkan ini. Masukkan query pencarian pada Twitter. Karena kita pakai placeholder, ini tulisan yang tadi kelihatan di sini. Kemudian tag your query-nya yang mau yang sudah kita tag itu kita bisa simpan, kemudian bisa hapus juga. Tag pencarian sebelumnya, ya. Karena kita tidak ke Twitter atau tidak terhubung dengan internet, ya cuma tampilan ini, tampilan hasilnya nggak ada. Nah, ini tugas Anda nih, Anda buat, coba cari di Twitter apa yang Anda mau cari gitu, ya, menggunakan HTML yang Anda buat sendiri. Sampai di situ, ya, selesai ini JavaScript-nya bagian 2. Selanjutnya sudah menggunakan yang agak advance, jadi cukup untuk aplikasi komputer. JavaScript-nya sampai di sini. Nanti mungkin ada latihan-latihan atau contoh-contoh yang lain sehubungan dengan keperluan kita membuat aplikasi sesuai dengan jurusan teknik sipil yang banyak hitung-hitungnya. Silakan kalau ada pertanyaan.